Sungguh aku tengah memimpikan bahwa aku telah berada di surganya Allah, dan di sampingku terdapat bidadari yang juga berkata kepadaku, engkau akan bertemu denganku besok siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Malam ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang menarik, yang menginspirasi semua orang mukmin. Kisah Abi Qudamah dan seorang pemuda yang bertemu dengan bidadari. Jadi Abi Qudamah ini merupakan salah seorang yang selalu berjihad dan selalu mengajak orang-orang untuk berjihad. Pada saat zaman dulu, pada masa tabi'in, Abi Qudamah orang yang selalu berjihad dan yang suka memotivasi orang-orang untuk pergi berjihad di jalan Allah. Sesaat setelah berjihad, Abi Qudamah pun berkunjung ke salah satu masjid dan ditanya oleh salah seorang di sana. Ia mengatakan kepada Abi Qudamah, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Anda pada saat pergi berjihad? Abi Qudamah pun menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Itu adalah kisah seorang pemuda yang bertemu dengan bidadari. Orang itu bertanya kembali, bagaimana ceritanya wahai Abi Qudamah? Suatu waktu Abi Qudamah pulang ke kotanya, ia tengah memotivasi semua orang untuk ikut pergi berjihad, hingga semua orang telah termotivasi dan akan ikut berjihad. Kemudian Abi Qudamah pulanglah, dan ketika ia sesampai di rumahnya, terdapat suara perempuan di depan pintu rumahnya dan berkata, Assalamualaikum. Seketika Abi Qudamah berdoa kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah ini godaan syaitan? Nah, suara ini adalah suara seorang perempuan. Suara ini terdengar kembali bersalam di depan rumahnya. Karena kan Abi Qudamah tidak mau membukakan pintunya karena ia takut akan fitnah. Namun tak lama kemudian perempuan itu kembali berkata, wahai Abi Qudamah, bukankah engkau yang memotivasi kami untuk pergi berjihad? Bukalah, aku ingin menitipkan seseorang kepadamu. Kemudian ketika mendengar perkataan tersebut, Abi Qudamah otomatis ia akan membukakan pintunya dan berkata, apa yang akan kau titipkan wahai ibu? Lalu perempuan itu pun menjawab kembali, aku memiliki sesuatu yang sangat indah, yaitu rambutku. Rambutku sudah aku potong dan aku bentuk menjadi tali kekangan kuda, dan aku meminta untuk tali ini menjadikan tali kekangan kudamu. Abi Qudamah pun menjawab, baiklah. Ia berpikir bagaimana mungkin seorang ibu ini terfikirkan bahwa rambutnya bisa dijadikan tali kekangan kuda. Karena kan seorang perempuan tidak boleh ikut berjihad, berperang. Namun ibu ini berinisiatif, minimal rambutnya saja yang bisa ikut berjihad. Lalu kemudian perempuan ini berkata kembali, tunggu Abi Qudamah, sebentar, masih ada satu lagi. Perempuan itu melanjutkan, suamiku telah mati syahid dan semoga Allah menerimanya, dan semoga kami kelak dikumpulkan semuanya di surganya Allah, dan ia mewariskan seorang anak laki-laki yang sangat mirip sepertinya. Aku harap engkau tidak menolak apabila anakku ikut engkau untuk berjihad. Abi Qudamah pun menjawab, baiklah. Lalu besok paginya tiba, menjelang duha, semua orang berkumpul, semua orang mukmin untuk pergi berjihad. Dan tak lama kemudian setelah Abi Qudamah memotivasi orang-orang untuk berjihad, muncullah cahaya seperti matahari yang sangat menyilaukan. Cahaya itu muncul dari jauh, yang mana cahaya itu merupakan pancaran dari seorang pemuda yang berkulit putih bersih, tinggi, dan gagah, sedang berjalan kemari menunggangi kudanya dengan gagah perkasa, yang membuat Abi Qudamah kagum kepada pemuda itu. Wahai Abi Qudamah, aku anaknya ibu semalam yang menyerahkan rambut kepada Anda, dan aku siap untuk berperang. Ibuku memberi wasiat kepadaku agar aku tidak pulang, artinya pemuda ini berniat untuk syahid. Dan singkat cerita, ketika sedang perang berkecamuk, pemuda ini tak nampak di matanya Abi Qudamah. Abi Qudamah pun mencari-cari sosok pemuda ini.
Namun ketika Abi Qudamah melihat ke barisan paling depan, terlihatlah sosok anak muda tersebut, yang mana Abi Qudamah mewanti-wanti sebelumnya bahwa pemuda itu tidak boleh berada di barisan paling depan. Ia menempatkan pemuda itu di barisan belakang. Lalu Abi Qudamah pun menghampiri pemuda itu dan berkata, "Wahai pemuda, kau masih muda dan masih belum berpengalaman. Mundurlah ke barisan belakang." Seketika pemuda itu menjawab dengan lugas, "Wahai Abi Qudamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ketika sedang berhadapan dengan kaum kafir, janganlah engkau mundur. Bagaimana mungkin ketika Allah menyuruh untuk jangan mundur, sementara engkau menyuruhku untuk mundur?" Seketika itu juga Abi Qudamah terdiam dan tidak bisa berkata-kata akan tekad dan semangat pemuda itu. Ketika para pasukan muslimin tengah beristirahat, pikiran Abi Qudamah bukan lagi soal perang, melainkan pemuda tadi. Abi Qudamah sibuk mencari kesana kemari pemuda itu, sampai akhirnya ditemukan pemuda tersebut. Lalu terlihatlah pemuda itu tengah sibuk memberi makan para pasukan. Ia sedang mempertajam senjatanya, mempersiapkan kudanya, dan Abi Qudamah pun kagum dengan anak muda tersebut. Kemudian perang kembali terjadi dan anak muda itu lagi-lagi berada di barisan paling depan. Abi Qudamah kembali memperingatinya dan menghampirinya dan berkata kepada pemuda itu untuk mundur. Namun seperti yang sudah-sudah, pemuda itu menolak dengan membacakan ayat-ayat Allah dan untuk tidak pernah mundur. Akhirnya perang kembali berlanjut. Di sini Abi Qudamah sangat kagum ya dengan tekadnya, semangatnya pemuda itu. Pada saat malam hari, Abi Qudamah mencari-cari di mana tenda pemuda tadi. Dan kemudian Abi Qudamah melihat pemuda itu tengah tertidur lelap dengan raut wajah tersenyum bahagia. Kemudian Abi Qudamah pun penasaran ya dengan apa yang dimimpikan oleh pemuda itu, sehingga pada saat tertidur ia tersenyum bahagia. Ketika senyum pemuda itu tengah berhenti, Abi Qudamah pun membangunkan pemuda itu dengan menepuk pundak. "Wahai pemuda, apa yang engkau mimpikan sehingga engkau tersenyum ketika tertidur?" Anak muda itu pun menjawab, "Sungguh aku tengah memimpikan bahwa aku telah berada di surganya Allah, dan di sampingku terdapat bidadari yang juga berkata kepadaku, engkau akan bertemu denganku besok siang. Setelah itu, engkau membangunkanku, dan sungguh aku berharap kepada Allah untuk bisa mati syahid besok siang." Abi Qudamah pun terkagum-kagum dengan tekad pemuda tersebut. Ketika keesokan harinya, perang tengah berkecamuk, pemuda tersebut lagi-lagi berada di barisan paling depan, dengan semangat membara untuk membunuh para musuhnya. Setelah perang usai, Abi Qudamah menargetkan anak muda itu dan mencarinya. Lama kemudian, Abi Qudamah pun melihat tubuh pemuda itu berada di tumpukan korban perang dengan kondisi berlumuran darah, namun dalam keadaan masih hidup. Pemuda itu melihat Abi Qudamah dan berkata dengan semangat, "Abi Qudamah, kemarilah wahai Abi Qudamah." Dengan tergesa-gesa, Abi Qudamah menghampiri pemuda itu dan bertanya, "Wahai pemuda, kabar apa yang ingin engkau sampaikan kepadaku?" Lalu pemuda itu pun berkata, "Wahai Abi Qudamah, ketika engkau pulang nanti, sampaikan kepada ibuku bahwa impiannya telah tercapai." Abi Qudamah pun terdiam dan pemuda itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abi Qudamah, kau masih ingat kata-kataku semalam tentang mimpi bidadari? Sekarang ia berada di sampingku, menunggu ruhku keluar dan akan mengantarkanku ke surga." Abi Qudamah tak kuasa menahan nangis karena kekagumannya dengan anak muda itu dengan semangat dan tekadnya berjihad, dan kekagumannya terhadap ibunya yang memimpikan anaknya mati syahid. Lalu setelah itu Abi Qudamah menguburkan anak muda itu dan kembali pulang ke kampung halamannya. Nah, sesampai di kampung halamannya itu, Abi Qudamah tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan pergi ke rumah ibu dari pemuda tadi untuk menyampaikan pesan pemuda tersebut. Saat sampai di rumahnya, Abi Qudamah mengetuk pintu. Lalu keluarlah wanita yang merupakan ibu dari pemuda tersebut, dan ia berkata, "Wahai Abi Qudamah,
engkau kemari berbelasungkawa atau memberi kabar gembira?" Abi Kudamah pun bertanya-tanya dengan herannya, "Apa maksudmu, wahai ibu?" Ibu itu pun menjawab, "Jika engkau membawa putraku kembali dengan selamat, maka itu berbelasungkawa. Namun, jika engkau berkata putraku mati syahid, maka itu kabar gembira." Seketika Abi Kudamah pun menangis dan menjawab pertanyaan itu dengan penuh kesedihan, "Ibu, ini adalah berita gembira. Allah telah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu." Ibu itu pun seketika menangis, tak kuasa menahan rasa gembiranya. Baik teman-teman, ini merupakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita semua, yang mana dikisahkan seorang pemuda yang memiliki keimanan kuat, yang membela agamanya di jalan Allah. Pula seorang ibu yang memiliki keimanan yang serupa dengan anaknya, ia telah berhasil mendidik anaknya dengan baik. Tentunya ia hidup di lingkungan yang baik, yang bisa menumbuhkan keimanan, keteguhan hati yang kuat kepada Allah SWT. Namun jika kita bandingkan dengan pemuda saat ini sangatlah jauh, bahkan jarang sekali ditemukan pemuda yang seperti diskisahkan dalam cerita tadi. Kisah dari pemuda tadi, ia terbentuk oleh lingkungan yang baik, dididik dengan baik, seperti halnya ketika ia menjalankan sebuah kebaikan yang Allah perintahkan, maka balasannya akan ini. Dan jika pun ia melakukan hal yang kurang baik, balasannya ini. Jadi dia berada di lingkungan seperti itu. Jadi ia terfokus kepada akhiratnya saja. Ini adalah merupakan sebuah kisah pemuda yang bertemu dengan bidadari dan keimanan yang sangat kuat dari pemuda dan ibunya. Ia memiliki rasa diperhatikan oleh Allah atau muraqabah. Banyak dari kita yang terlena dengan dunia sehingga merasa bangga apabila memiliki sebuah keberhasilan di dunia, memiliki kekuasaan di dunia. Bangga bila anaknya keluar dengan pakaian terbuka, anaknya keluar berpesta, atau saat ini kita bisa melihat banyak sekali fenomena anak-anak bernyanyi, berjoget-joget, ibunya senang gitu ya. Yang mana semua itu hanyalah sementara akhirat selamanya. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dari sifat duniawi dan senantiasa mengajar akhirat. Semoga kisah ini menginspirasi teman-teman yang sedang mendengarkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jika ada cerita yang kurang lengkap dari yang saya sebutkan, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.